Bisa, Pak? Ya udah. Ya. Nah, iya ada pengalaman lagi bang. Ya. Baik. Oh ini tampilanku berubah. Ya. Oke. Para, jadi kita ulang lagi. Kita sekarang sedang bicara tentang layarnya berubah. Nah, baik. Nah, baik kita ulang lagi. Deva keluar ya. Devanya keluar tuh. Nah, kita mulai lagi deh. Mudah-mudahan di WA ke apa Deva. Kenapa dia keluar? Masuk lagi. Nah, belum absen kita. Sambil menunggu Deva. eh jadi Rara mulai pekan ini sampai 4 pekan ke depan kita sebenarnya dalam proses tutorial atau iyalah step by step untuk menyelesaikan tugas dari sesi satu yang kuliah saya gitu. Jadi untuk hari ini kita akan melihat sistem yang akan kita gunakan yaitu Google Earth Engine ya, Earth Engine. Nah, sistem ini mungkin tidak optimal kalau digunakan pakai HP. Jadi nanti setelah ini kuliah ini selesai, coba nanti ada waktu sore atau kapan sebelum pekan depan, coba dibuka di laptopnya, ya, dibuka laptopnya, masuk ke layar situ ada alamat itu, ya. Nanti juga saya akan share screen, maksudnya saya akan share ini ya, malam. Ini masuk ke Earth Google, ini HTTPS double double backslash itu, kemudian earthengine.google.com ya. Nah, ini tadi kita sudah explore sedikit ya. Jadi di Google Earth Engine ini kita nanti bisa lihat overview-nya sistemnya ya. Kemudian fasilitasnya, dataset maksudnya kumpulan data yang tersimpan di cloud-nya dia. Jadi kita akan bekerja dengan cloud ya, komputasi berbasis cloud sehingga kita bisa bekerja dimanapun, kapanpun asalkan kita punya eh, platform atau gadget yang bisa berkomunikasi dengan internet. Itu intinya. Nah, komponen dari sistem ini tadi jadi kita kembali ke sini. Komponen dari sistem ini adalah em, data spasial yang dalam hal ini adalah semua data satelit yang tersedia dari lembaga antariksanya Amerika yaitu NASA dan lembaga antariksanya Eropa yaitu ESA, Earth Space Agency. Nah, beberapa satelit itu ada satelit multispektra, ada satelit radar, dan juga ada data spasial lain yang tersedia dari beberapa lembaga yang ada di Amerika, termasuk seperti ada lembaga USGS ya, lembaga geologinya, kemudian ada juga dari pertaniannya, kemudian dari pengairannya, kemudian ada lembaga-lembaga lain pertanian ya, eh, fisheries, FEMA, lembaga apa instansi perikanannya gitu ya. Nah, itu bisa kita dapatkan nanti di dataset. Ya, ini dataset. Dan sistem itu data yang tersedia ini jadi ini sangat besar, nggak mungkin kita bisa kelola di dalam laptop kita, sehingga kita simpan dia tetap di dalam cloud sini dan kita ambil sesuai dengan kebutuhan kita. Banyak sekali range datanya, data cuaca, data iklim, data air ya, data danau ya, kualitas air, banyak sekali ya, kita bisa explore. Kemudian semua data itu eh, tergantung dari kita bagaimana kita akan menggunakannya. Maka kita akan menyusun algoritma. Ya, algoritma itu adalah prosedur-prosedur yang sistematis, ya, yang kita susun untuk menjawab persoalan-persoalan spasial kita. Itu nanti aplikasinya yang kita sebut dengan reward application.
Jadi misalkan real application-nya kita ingin mengembangkan atau ingin mencetak kawasan tambak baru misalkan ya, atau ingin melihat perubahan ekosistem mangrove akibat adanya konversi lahan tambak. Misalkan seperti itu, atau misalkan kita ingin melihat perubahan lahan perkebunan kelapa sawit kaitannya dengan perladangan berpindah atau kaitannya dengan eh, konservasi hutan lindung misalkan, atau hal-hal yang lain seperti misalkan kejadian bencana, dampak dari suatu gempa bumi di suatu lokasi. Jadi range-nya luas, ya. Termasuk juga misalkan kita ingin melihat ya perubahan kawasan budidaya rumput laut dari tahun 2010 sampai 2023 misalkan. Itu bisa kita lakukan karena data satelit atau data spasial yang tersedia di dalam cloud ini. Jadi ini data satelit. Itu data satelitnya bisa kita trace sampai satu tahun 1972 ya. Jadi cukup panjang datanya. Ya, kita bisa melihat perubahan kota, perubahan kebijakan yang terjadi, dampaknya terhadap lingkungan dan seterusnya. Masuk juga kalau misalkan kita ingin melihat apa yang terjadi dari lokasi-lokasi yang dibangun pelabuhan misalkan, atau lokasi-lokasi yang dibangun kawasan PLTU dan itu kira-kira anunya komponen intinya dari sistem ini, yaitu data sosial yang umumnya adalah data satelit, kemudian algoritma yang kita kembangkan, kemudian adalah aplikasi lapangannya. Nah, ini kira-kira tampilannya nanti. Jadi ini ada komponen beberapa jendela, nanti kita akan lihat ya. Eh, dan ini dikerjakan atau dioperasikan melalui laptop. Kita tidak perlu menginstal software karena kita bekerja dengan browser ya, browser Google. Jadi kita nggak perlu menginstal software. Kita juga tidak perlu mendownload citranya atau datanya karena kita akan hanya mengatur-ngaturnya saja. Tidak ada implikasi dari hard disk yang digunakan kecuali kalau nanti kita ingin menyimpan datanya untuk keperluan yang lain-lain. Ya. Baik, sekarang kita lihat, Anda bisa mengeksplor ini menunya. Ini ada dataset. Nah, ini dataset, kita lihat dataset ya. Jadi seperti yang Anda lihat di sini ada view all dataset. Jadi kita bisa lihat semua data yang tersedia. Dan yang perlu kita catat juga bahwa data ini itu data seluruh dunia ya. Jadi kita sesuaikan aja daerah mana yang kita mau ambil. Dan, jadi data seluruh dunia. Jadi kalau misalkan data angin itu data angin seluruh dunia. Data penyinaran matahari itu berarti data penyinaran matahari untuk seluruh dunia. Data hujan dan seterusnya itu semuanya untuk seluruh dunia ya. Jadi kira ke depan mungkin akan lebih aneh. Seperti ini suhu permukaan ya. Suhu permukaan ya ini berarti seluruh dunia juga seperti Anda lihat di sini. Ini data suhu ya. Suhu dunia. Jadi nanti kita yang dengan scripting itu nanti kita akan potong-potong, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian citra ini ada data asmor data satelit iklim ya. Data citra yang tersedia itu adalah data citra satelit Landsat. Ya, ini yang dari tahun 1972 itu yang tadi saya sampaikan. Tapi memang resolusi spasialnya agak kasar, yaitu 30 meter eh, persegi. Jadi 30 kali 30 jadi sekitar are, jadi yang agak kasar. Tapi karena dia memiliki rentang waktu yang cukup panjang, itu hampir hampir berapa itu 50 tahun, jadi kita bisa melihat dampak dari perubahan kota atau perubahan lahan ya di suatu kawasan.
bukan satu kawasan aja sebenarnya, tapi seluruh dunia. Sistem ini dikembangkan untuk memantau bumi, maka kita sebut dengan Earth Observing Satellite ya. Jadi sistem observasi bumi sebenarnya. Karena ingin diketahui apa yang terjadi dengan segala kebijakan-kebijakan lingkungan yang secara global terhadap bumi itu sendiri. Teknologi dikembangkan untuk kebutuhan peradaban bumi secara oke. Okay. Nah, selain Landsat itu ada yang lebih detail atau lebih tajam lah kalau kita bisa bilang ya, akurat resolusinya. Itu adalah Sentinel. Sentinel ini dia memang lebih tajam, tapi umurnya masih muda di tahun 2016 ya. Dia tahun 2016 ukuran satelitnya, jadi dia jauh lebih muda sehingga itu artinya datanya masih sedikit. Tapi sudah satu dunia juga, cuman masih sedikit dari rentang waktu. Kemudian data yang lain ada MODIS dan juga ada data-data yang resolusi tinggi, tapi umumnya ada untuk kawasan Amerika. Kawasan Amerika. Seperti ini misalkan data untuk keperluan pertanian, ya, National Agriculture Imagery Program. Itu ada data foto udara. Foto udara ini yang dia lebih detail karena 1 meter resolusinya nih ya. Dan itu tersedia dari tahun 2003. Tapi ini perlu dicatat bahwa ini hanya berlaku untuk kawasan Amerika. Nah, selain data cuaca, iklim, dan seterusnya, data pertanian, juga ada data geofisik. Data geofisik seperti bentang lahan, jenis tanah, ya, dan seterusnya jenis sedimen. Dan sini ada juga data untuk melihat terrain. Terrain itu adalah bentukan lahan. Jadi di mana daerah-daerah yang tinggi, di mana lembah, di mana pesisir, mana yang sungai dan seterusnya. Terrain, elevasi. Itu juga tersedia di sini. Kemudian data tutupan lahan. Data tutupan lahan itu misalkan ada kelas perairan ya. Jadi tentang alam kita bagi berdasarkan beberapa kelas. Kalau di dalam pesisir mungkin ada hutan mangrove yang kita maksud, kemudian ada tambak, kemudian ada pemukiman, ya, kemudian ada kawasan pertanian, sawah, ladang itu dibedakan. Nah, itu yang dimaksud dengan land cover. Ini juga tersedia di dalam cloud ini. Kemudian ada data panen, daerah lahan panen, tapi ini juga untuk daerah Eropa dan Amerika ya. Ya, ada USDA, NAS, Cropland Data Layers. Di, tapi mereka gunakan juga untuk mengestimasi ketersediaan pangan dunia. Itu larinya ke kebijakan FAO, Nation Food Agricultural Organization. Jadi mereka membutuhkan data untuk menghitung ketersediaan pangan dunia sehingga mereka menggunakan pendekatan data ini. Lihat kemungkinan dalam 1 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan kawasan-kawasan negara mana atau kawasan benua mana yang terancam kekurangan pangan. Kita gunakan data sini. Yang lainnya adalah data geofisik seperti untuk melihat daerah-daerah yang menggunakan energi lebih banyak pada saat malam hari. Seperti ini kita lihat yang blinking ini ya. Ini adalah ini Inggris ya, London. Ini sekitar Paris atau sekitar Jerman begitu ya. Dan ini daerah daerah Italia dan seterusnya. Nah, Anda lihat ini kita bisa lihat juga untuk daerah kita Indonesia ya, nanti kalau misalkan ada waktu eh, kebutuhan energi. Nah, kebutuhan ini ada kaitannya dengan ya penyediaan listrik, ya.
Penyediaan listriknya dari mana? Apakah energinya terbarukan? Apakah energinya berasal dari fosil? Ya, seperti kita ketahui bahwa kayak di Sulawesi kebanyakan kita menggunakan bahan bakar dari batu bara, ya, dan itu masih bermasalah dengan lingkungan karena pencemaran anunya itu ya, buangan asapnya itu berapa tempat itu di Eropa itu dianggap tidak ramah lingkungan sehingga mereka tidak bara dan dan itu ada kaitannya dengan apa apa SDGs ya. Jadi ada kaitannya dengan kebijakan tentang perubahan iklim, mana negara-negara yang menggunakan bahan bakar fosil diharapkan untuk bisa konversi energinya dari bahan bakar fosil ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan untuk kebutuhan energi, termasuk listrik. Bisa saja dari misalkan dari solar panel atau dari tenaga angin, tenaga bayu yang seperti kita lihat di Sidrap atau di Jeneponto, kalau Anda pernah lihat itu yang tenaga bayu, ya. Nah, jadi itu larinya ke sana, ya. Sehingga mereka membutuhkan data yang skalanya global itu satunya untuk melakukan kebijakan yang juga sifatnya global. Oke, itu dari tadi data ya. Data. Dan kita kembali ke sini, tentunya ada timelapse ini. Nah, ini kira-kira nanti tampilannya, kalau ingin kita ingin melihat bagaimana perubahan bumi, ya, seperti ini misalkan ini adalah perubahan kawasan Alaska, daerah yang beres, ya, seperti itu. Dan kuat ini. Memang kadang-kadang ini problemnya adalah kekuatan internetnya ya, bandwidthnya. Kalau kita buka satu dunia, kita bisa melihat coverage S atau apa. Dan kita juga bisa melihat misalkan biasanya yang di kalau kawasan tropis yang diperlihatkan adalah perubahan hutan atau kawasan ini Anda bisa lihat tambang ya, perubahan kawasan akibat pertambangan. Nah, ini bisa Anda lihat ya bagaimana itu satu kawasan tambang yang tadinya masih kecil sekarang sudah, nah ini kembali lagi di tahun Anda lihat yang warna biru di sini ya. Ini tahunnya, kemudian ini eh, situasinya. Ini tahun 1984 misalkan, ya 2000 ya semakin meluas. Jadi kita bisa melihat bagaimana dampaknya terhadap penggunaan lahan yang sebelahnya dan tapi ada pasti dampak positifnya. Kita bisa lihat bahwa di situ jaringan jalannya bertambah ya. Yang tadinya tidak ada jaringan jalan di sekitar sini dan dengan berkembangnya daerah pertambangan maka ada terbentuk kota bahkan ya. Ini terbentuk kota. Tadi tidak ada kota di sini. Tuhan tidak ada kota di sini. Dan lihat yang tempat. Nah sekarang ada kota di sini. Nah, jadi banyak hal yang bisa di. Kemudian ini ada yang menarik, misalkan kejadian keringnya Laut Aral ya, laut di daerah Asia Tengah. Saya lihat di sini. Nah ini danau atau laut gitu ya di daerah Kazakhstan sekitar Uzbek. Anda lihat ini tahun 80-an, ini masih berupa danau besar ini ya. Bahkan bisa dikatakan laut ya, laut Aral ya. Nah, sekarang di tahun 2000-an, tahun 2023, ini sudah kering. Daerahnya sudah kering nih. Anda lihat ini kering ya. Jadi yang biru tua ini adalah menunjukkan perairan. Ya, ini yang gelap ini menunjukkan perairan. Dan semakin putih dia menunjukkan bahwa dia semakin menjadi pasir. Jadi gurun, kering. Dan ini potret ini diambil dari satelit yang tadi. Landsat itu yang sudah
ada di angkasa berseri-seri dari tahun 7. Kita juga bisa melihat perubahan kota di sekitar Cina, daerah Cina seperti ini. Nah, ini kita lihat bagaimana perubahannya. Nah, itu coba lihat tuh semakin terang ya, semakin banyak bangunan-bangunan. Tadinya ini kan cuma tanah aja ini. Nah, kemudian makin banyak perkembangan bangunan ya, dan semakin meluas. Oke, kemudian ada yang menarik juga ini di daerah Dubai, yaitu reklamasi pantai. Reklamasi pantai untuk kebutuhan pemukiman. Ya. Nah, di sini kita lihat di tahun 95-an dan tahun 2000-an, kemudian coba Anda lihat itu mereka membuat apartemen ya. Tadinya nggak ada apa-apa. Ini daerah gurun kering nggak ada apa-apa ya. Tapi sekarang coba lihat ini dijual mahal loh. Dijual ini miliaran ya. Jual miliaran kalau kita konversi ke rupiah ya, miliaran rupiah itu apartemennya. Mereka lengkapi dengan semua fasilitas mewah ya di gurun ini. Ini semua potret-potret yang direkam oleh satelit selama bertahun-tahun dan kita akan bisa membuat untuk keperluan kita sendiri di daerah kita sendiri ya dengan pendekatan-pendekatan yang sudah ada ini. Saya ulangi metodologinya ke kawasan kita sendiri dan bahannya dan kemudian memunculkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perkembangan masa depan. Ini contoh di Brazil tentang bagaimana hutan kemudian ini tadinya hutan yang hijau ini ya kemudian berubah ya, jadi kawasan-kawasan padangan ya, jadi forestasi bahan kawasan. Saya kira di kita juga sering kejadian ini ya. Di Sulawesi Barat itu banyak yang berubah menjadi perkebunan sawit. Ya. Oke, jadi Anda bisa main-main di sini untuk lebih melihat apa yang sedang dilakukan oleh para komunitas geospasial. Kita kembali ke case tadi ya. Kita ke sini ke case tadi. Jadi ini menu ini saya cuma perlihatkan menu-menu yang di atas dan nanti ulangi pakai laptop. Misalkan sini jadi perubahan hutan itu dipantau. Supaya Anda lihat ini yang warna hijau ya. Yang warna hijau ini adalah em, daerah kawasan-kawasan yang memang hutannya masih eksis. Ini kita lihat ya ada sedikit Sulawesi ini kecil, tapi ini Papua secara umum masih masih hutan primer. Kalimantan, Sumatera umumnya sudah hilang dan tapi masih ada sedikit. Eh, di sini kita lihat ini ada warna merah, forest loss tahun 2000 and 2012 ya. Jadi ini hilang di antara tahun 2000 sampai 2012. Dan Jawa umumnya sudah tidak ada lagi hutan primernya. Mungkin ada sedikit tapi bisa dianggap secara global. Dan lain-lain ada kasus di sini yang bisa ya, nanti dicoba. Dan di sini juga ada kasus penggunaan sistem ini untuk melihat memonitor ya habitat harimau ya, tiger ya, memonitor habitat harimau. Jadi eh, kebetulan kita di Sulawesi nggak ada harimau. Kenapa di Sulawesi nggak ada harimau? Coba pernah bertanya nggak? Kenapa di Sulawesi nggak ada harimau? Sulawesi nggak ada harimau, nggak ada gajah. Kenapa itu? Hah? Mungkin nggak bisa hidup di habitat itu, Kak. Pernah dengar Wallacea? Wala, apa Kak? Wallacea. Pernah? Nah, itu Wallacea itu orang peneliti kan. Dia dia tertarik juga. Dia sudah kelilingin dia seorang peneliti zaman Belanda ya.
Jadi ada istilahnya kawasan Wallacea. Wallacea itu adalah Sulawesi dan Nusa Tenggara dan ke arah sana. Jadi secara geologi em, kawasan Sulawesi ini tadinya masih bergabung dengan sebagian itu bagian dari Australia dan Papua. Nah, di kawasan ini nggak ada gajah karena gajah itu adanya dia di kawasan Asia. Jadi dulu secara geologi jutaan tahun yang lalu Sumatera, Jawa, Kalimantan itu dia menjadi bagian dari Asia. Sehingga dia di situ ada masuk hewan-hewan yang tadi ada harimau, ada gajah dan nah garis itu mulainya di Sulawesi, garis Wallacea itu. Jadi memang secara geologi Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua itu dia terpisah dari kawasan Indonesia eh, tengah secara geologi dan implikasinya ke arah satwa juga. Nah, oke. Jadi kita bisa ngambil duplikasi ya, memonitor habitat macan ini. Sini dia tentu larinya ke hutannya, ya. Habitatnya pasti ekosistem vegetasinya. Kalau dia berubah, maka tentu si macan ini tidak memiliki lagi apa, rantai ekologinya tidak tersedia lagi di hutan. Dan dia kemungkinan akan mengganggu atau dia akan berhadapan dengan manusia dan pasti ya dengan demikian yang kalah pasti ya macannya ya atau harimaunya karena walaupun mungkin manusia juga ada korban tapi pada akhirnya nanti yang hilang itu adalah harimaunya. Nah, ini nanti mungkin ini bisa juga diaplikasi untuk keperluan lain sama untuk komoditi-komoditi bisa didayakan inflasi. Itu maksudnya. Jadi kemudian ini ada juga kasus yang mereka gunakan sistem ini juga yaitu untuk memetakan risiko malaria. Ini Deva kemana ini Deva hilang? Oh, di Deva. Dan keperluan-keperluan lain. Oke, nanti bisa dieksplor sendiri eh, anunya. Memang ini membutuhkan konsentrasi tinggi dan serius ya. Jadi baik, kita akan lihat code editor. Code editor ini ya, ini yang paling serius ini. Pertama kita harus register. Ini kalau bisa code editor tadi. Nah, ini kalau Anda belum register, bikin dulu sign in dulu. Nanti nanti ada waktu saya kasih tahu caranya ya. Itu nanti bisa saya linknya. Ada di YouTube ya. Ada di YouTube caranya untuk meregister. Jadi register dulu. Kebetulan saya ini sudah register ya dan saya punya akun seperti ini. Nah, ini kalau saya sudah punya akun, maka saya bisa continue. Kemudian kita nanti akan diarahkan ke alamat yang baru yaitu ini https double backslash code dot earthengine.google.com. Nah, ini platform yang akan kita gunakan. Jadi empat perkuliahan ke depan kita akan banyak bermain di sini dan saya harapkan nanti mungkin pekan depan saya akan eh, kita akan diskusi siapa mengerjakan apa begitu ya dan kita akan selesaikan sama-sama di platform ini. Beberapa skripnya nanti bisa saya share. Ya contoh di sini, coba Anda lihat di papan yang ya, saya anukan dulu. Ini dia ada beberapa bagian ya. Ada beberapa bagian. Ini semacam explorernya. Kita punya script apa aja yang sudah kita buat.
atau kita adopsi dari orang lain. Saya juga banyak mengadopsi dari orang lain. Dan di tengah ini adalah bahasa scriptingnya yang akan kita otak-atik, akan kita ubah atau kita assembly, ya, susun-susun untuk bisa menjawab eh, permasalahan kita. Kemudian di sebelah kanan itu untuk kontrol, ya. Untuk kontrol ini konsol task ada beberapa. Lihat bagaimana jalannya program kita pada saat di running. Kemudian di bawah itu adalah layar mapnya yang nanti hasilnya akan kita lihat di sini. Jadi ini satu dunia. Jadi semua script yang kita lakukan itu akan di running untuk seluruh dunia. Ya. Maka kita perlu melakukan pembatasan wilayah sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, dan ntar saya akan untuk sementara ini dulu saya akan kemana Deva ini ya? Deva kemana Deva? Kita akan coba masuk di saya bisa share ini ya. Ntar. Kalau saya share di WA berarti gimana caranya? Saya share di WA ya, dokumen. Ya ini ada anunya ya. Untuk pengenalan awalnya ya, exercise awalnya. Ada saya share di WA, Earth Engine Basics. Nanti bisa dicek. Nah ini juga kita akan buka sekarang. Ya, tas. Nah itu ya, itu dokumennya ada saya share di WA. Hmm, Saya harapkan Anda bisa register di Google Earth Engine-nya. Tapi jangan pakai HP, pakai laptop ya. Jadi mungkin kalau sekarang pakai HP nggak bisa. Tapi setelah kuliah ini coba. Kalau ada waktu siang, sore atau malam, dicoba itu. Kemudian gunakan ini yang saya file yang saya share di anu, ya. Nah ini Anda lihat contohnya. Jadi kalau misalkan nanti nggak paham, bisa ngelink ke sini introduction to, tapi nggak usah ke JavaScript. Ini aja ya, ke watch video ini aja caranya. Oke. Nah ini ada contoh bagaimana membuat baris program di Google Earth Engine untuk pertama sekali. Ya. Tapi Anda bisa sisa ini misalkan ini ya. Ini coba perhatikan, ini saya copy aja. Ini saya copy aja, gitu ya. Ini kelihatan nggak? Nah itu seperti itu saya copy ya. Ini saya blok ini. Ini scriptnya. Ya, ini seperti ini. Kemudian saya bawa dia ke saya tempel dia, terus saya paste di
Saya paste di gitu ya. Jadi nanti dari buku itu coba-coba di anu, ya, ya. Eh, Oke, jadi coba kita lihat dulu ini baris-baris programnya. Print Hello World, ya. Ini nanti akan ada aksi di sini. Jadi misalkan kita, kalau kita nggak mau jalankan ini baris-baris programnya, kita bikin double backslash seperti ini, maka itu baris-baris program tidak akan dijalankan. Ya, saya tutup dulu. Oke, ini saya tutup dulu. Jadi kalau ada backslash gini dua, ya, berarti apapun yang kita perintahkan di setelahnya itu dia tidak akan dijalankan, diabaikan gitu. Sehingga dalam kasus ini kita punya, oke, ini. Nah, kita punya 24 baris program, tapi yang dieksekusi hanya yang baris pertama. Coba kalau kita run, apa yang terjadi? Nah, Anda lihat tadi, kalau Anda jeli, akan muncul di sini konsol, dan di sini ada cerita tulisan Hello World. Jadi kalau dia bersifat tulisan, maka dia muncul di konsol. Kalau dia nanti bersifat peta, dia akan muncul di bawah sih. Ya, dia akan muncul di bawah. Contoh, contoh misalkan saya buka yang lain ya, ada variasi. Dan saya akan ambil dari, misalkan ini, dilihat dulu ya. Nah, misalkan ini ada script, ini ada ya, serat. Kalau saya run ini, run, ini ada pesan kesalahan itu. Dan ini untuk definisi caranya, run ulang. Caranya. Nah, tunggu lagi proses ya, proses apa yang terjadi itu. Ini lagi proses di sini. Udah lihat, ini tadi nggak ada. Ini menu ini muncul dari baris-baris program ini, nggak muncul menu di sini. Nah, ini yang pengen saya kasih. Ini adalah kota Makassar, ya, sekitar eh, Kanaya. Dan saya mengakses data satelit
ya dari tahun ini dari tahun 1989 itu sini tulisannya FCC False Color Composite ya panduan paduan panduan paduan gabungan ya. Gabungan dari warna semu warna yang tidak aslinya untuk menonjolkan vegetasi mangrove. Kita lihat di sini ini adalah pantai Untia, Lantebung dan seterusnya atas tahun 89 sampai 92. Ya, 89, 80. Menggunakan lenset 4. Terus kombinasi bandnya, filtering bandnya itu 4, 5, dan 7. Kemudian saya juga mengakses, nanti ada di dalam skripnya bagaimana ini baris. Saya mengakses data lenset, satelit lenset 5, ya, yang tahunnya adalah dari tahun 1985 sampai tahun 1995. Nah ini kalau kita tampilkan, nah itu dia, lihat perbedaannya. Jadi di kurun waktu 1985 sampai 1995, 1995 lah, itu kelihatannya daerah daerah tersebut agak lebih hijau dibandingkan tahun-tahun 89-an ya. 92 hijau itu 95. Dan Anda lihat juga 92 itu tambaknya lebih luas. Ini yang ini tambak. Jadi ini laut. Setelahnya laut itu ada mangrove ya yang membatasi tambak. Nah, Anda lihat di tahun 92 tambaknya ini lumayan luas ya. Tapi di tahun 95 itu berkurang karena mungkin ada kekeringan dan dan lebih hijau, lebih banyak padang rumput, banyak padang rumput yang hijau. Ya. Kemudian untuk tahun 99 sampai 2013 saya mencoba mengakses atau merata-ratakan data dari satelit Landsat 7 dan saya dapatkan datanya. Ya, tunggu dulu. Nah, itu dia. Nah, apa yang berbeda di tahun 2013 itu sudah mulai ada pembangunan dermaga di sini. daerah daerah iya ini ada. Nah, Anda lihat juga di sini kawasan Kima, ini kawasan Kima sudah berkembang luas. Kemudian saya cek lagi data Landsat 8 di tahun 2013 sampai 2020. Kita tampilkan. Nah, kita tunggu dulu. Nah, itu lihat. Ini terjadi perubahan. Tambaknya ini kembali ke tahun 92-an ya. Luasan tambak di sekitar sini. Dan di sini juga. Tetapi yang berbeda adalah ini mangrove-nya kelihatannya lebih eksis sekarang dibandingkan di tahun 92-an. Itu kedua. Yang ketiga, ini dermaganya menjadi lebih eksis juga. Karena sudah ada eh, reklamasi di sekitar sini. Dan di sini sudah ada kawasan infrastruktur baru yang ternyata ini adalah sekolah pelayaran ya. Dan juga kelihatan bahwa ini luasan kawasan industri Makassar ya Kima semakin luas. Nah ini eh, skrip ini, nah sekarang kita lihat skrip. Oh, ada satu lagi tahun 2023 menggunakan Landsat 9. Ini Landsat 9, kita lihat tampilannya. Nah, kita lihat ada beda nggak? Ada perbedaan nggak? Yang kelihatan adalah mangrove-nya untuk kawasan sini kalau kita zoom ya.
Kelihatannya mangrove di kawasan Untia itu bertambah, bertambah. Ini Anda lihat ini tahun berapa ini? Ini tunggu dulu ya prosesnya. Itu masih tahun 13. Nah, itu lihat bertambah kan? Tahun 2020. Kemudian ini terakhir tahun 2023. Ya, tahun 2000. Nah, lihat. Itu tahun 2023. Kemudian kalau saya off kan 2023 layernya, ini tahun 2020. Kemudian saya off kan tahun 2020, ini tahun 2013. Anda lihat, jadi upaya restocking, bukan restocking, eh, pembibitan ya, penanaman mangrove di Untia itu kita bisa katakan berhasil. Karena luasan mangrove-nya bertambah. Meskipun di situ tetap ada pembangunan dan ada juga tambah. Ini menunjukkan bahwa satu kawasan kecil ini, ya, pembangunan itu bisa tetap berjalan, tetapi lingkungannya juga tetap bisa di upgrade. Bukti bahwa eh, pembangunan itu nggak mesti berdampak negatif, tapi juga bisa tetap berdampak positif. Nah, kita harus memperhatikan itu ya. Nah, ini kan tahun tahun 2013 kayak gini deh. Ada sekolah di situ, ini masih tambah ya. Kemudian di tahun 2010 sudah ada sekolah di situ, tampaknya ditimbun, ya, direklamasi, dan mangrove-nya bertambah luas. Oke, nah, nah itu salah satu contoh kecil. Kita akan bisa nanti pekan depan misalkan melihat bagaimana kesehatan mangrove dan seterusnya, dan luasan tambak, konversi tambak mangrove dan seterusnya ya. Tapi yang ingin saya sampaikan juga di sini adalah dataset ini ya, penggunaan dataset. Lihat skrip ini nanti Anda bisa ambil, saya akan share juga ini dan Anda bisa coba ya. Yang perlu dipahami adalah kalau kita pakai backslash seperti ini, maka program itu tidak dijalankan. Jadi ini hanya catatan aja yang ini bagian ini. Kemudian ini juga catatan saja. Nah, yang di running oleh sistem adalah yang dataset ini. Jadi bagaimana membacanya ini variabel dataset 2. Jadi nama ini bisa kita ubah, misalkan kita konsisten ya. Kalau kita ubah nama variabel ini berarti yang di bawah-bawahnya yang terkait dengan dataset ini kita harus ubah juga. Ya. Nah, kita perhatikan. Ini dataset 2 adalah kita meminta sistem untuk mengambil koleksi data ya, dari Citra Lensset. Ya, kemudian kita filter datanya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Ini saya mengambilnya dari tahun 89, terus 989 sampai tahun 1992. Ya. Kemudian saya filter juga geometrinya. Di sini filter geometrinya adalah daerah Untia. Nah, coba Anda perhatikan, filter ini bisa kita geser. Tadi misalkan kebetulan kita mengambilnya daerah Untia. Tapi saya bisa geser. Misalkan saya ingin gesernya ke kawasan yang lain, ke sini misalkan. Ya, ini kawasan yang ini. Ya, saya bikin box di situ. Ya, nah ini saya hapus. Ya. Dan saya bisa running lagi itu program. Jadi program itu bisa digunakan untuk kawasan di mana saja di seluruh dunia. Ya, dengan kita hanya membatasi ini wilayahnya. Ini filter geometri. Ya. Sini tadi ada filter geometri, bound geometri. Ini maksudnya ini yang oke. Kemudian bagaimana menampilkannya di dalam di bagian bawah ini ya di
jendela yang bawah ini ada 4 jendela kan. Ini jendela satu yang berisi daftar program yang sudah kita pernah buat. Kemudian ini berisi programnya atau skripnya. Kemudian di sini sebelah kanan adalah kontrol dari aksi yang sifatnya tekstual berupa tulisan. Kemudian kalau di sini adalah kontrol yang bersifat gambar. Nah, Anda lihat ini tadi saya pindah ya, dan sekarang saya beralih ke sini. Nah, ini saya samarkan dulu. Nah, Anda lihat sama ya, ini bisa kelihatan. Ini tahun 2023 kawasan dari pantai barat ya, sekitar Pelabuhan Pautere sampai kemudian CPI itu seperti itu ya. Jadi ini ada ini New New Makassar Port ya. Makassar Port kemudian ini CPI. Tapi kalau kita kembali ke tahun 2013 itu CPI belum ada ya, dan juga Makassar Newport juga belum ada. Ini berarti ada perubahan kawasan di sini yang lumayan luas ya, dan tentu ini berimplikasi kepada aliran arus, pola arus di sekitar sini. Kita lihat sini berimplikasi kepada pola arus, kemudian lalu lintas dari masyarakat nelayan di sekitar situ, dan juga kualitas air. Nah, untungnya di sini tidak ada kawasan budidaya ya, sehingga tidak terlalu masalah. Jadi itu kira-kira. Sehingga kalau kita memiliki ketertarikan untuk mengevaluasi kawasan yang lain juga bisa. Bahkan ini bisa kita gunakan untuk melihat misalkan perubahan itu tadi ya, tentang lahan. Pertanian menjadi pemukiman dan seterusnya. Berapa itu yang bisa ya. Jadi skrip ini mungkin tidak harus selalu kita ubah-ubah, tapi kita sesuaikan aja. Kalau kita sudah bisa mengerti bahasanya ini, ya, maka kita tinggal sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kebetulan seperti ini, misalkan ini adalah untuk mengambil data dari satelit dan yang ini sampai ke sini. Setelah itu skrip yang berikutnya mulai baris 30 itu adalah untuk memanggil data dari satelit Landsat 5 yang dia terkurun waktunya dari tahun 1914 sampai 1999. Kemudian untuk kurun waktu 1999 sampai tahun 2002 itu kita mengambil koleksi data satelit dan satelit ya. Kemudian untuk 2013 sampai 2021 kita gunakan Landsat 8. Nah, ini cara memanggilnya. Sebenarnya polanya sama, coba Anda lihat ini. Yang berbeda adalah nama koleksinya aja. Ini di sini sama kurun waktu tahunnya. Yang lainnya sama. Coba ini variable dataset 4, kemudian kita bandingkan variable dataset 5, kan sama kan? Filter date, filter bound, print dan sama ya. Kemudian mekanisme untuk menampilkannya di layar bawah ini itu kita gunakan variabel-variabel ini ya, untuk sementara nanti Anda kalau Anda sering-sering nanti Anda ngerti juga satu dua tiga kali menscript Anda paham apa maksud. Jadi kelihatannya aja seperti rumit tapi sebenarnya nggak gampang ya, gampang sekali. Dan saya bisa membuat beberapa tulisan dari sini. Kemarin yang saya buat tulisan tentang banjir. Oke, jadi itu pengantar. Itu baru pengantar ya. Dan pengantarnya juga nggak banyak. Jadi sebenarnya ini sangat luas sekali anunya, eh, aplikasinya ya. Dan saya harap Anda bisa mencoba, bisa mencoba ya. Tapi register dulu ya. Oke, mungkin itu yang hari ini bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin didiskusikan, silakan. Gimana Deva bisa mengikuti ya? Bisa mengikuti materinya? Irsal? Irsal Bisa, bagaimana? bisa Pak. Mungkin Bisa harus ya? langsung Tapi udah coba ya. mempraktikkan diri Harus Pak coba supaya di Google Earth. Iya Pak.
Iya. Dan tapi memang harus di laptop ya, harus di laptop dan punya koneksi internet yang bagus. Deva bagaimana Deva? Bisa ikutin? Hah? Nggak kedengaran. Kamu pakai HP ya? Ini di mana? Di ruang kuliah ini? Ya. Jadi Rara Putus-putus gimana? suara Pak. Kenapa? Putus-putus? Iya, Ya jangan dalam ruangan. Itu di mana itu? Di kampus kah? iya Ini di... Pak. Nah. Bagaimana Rara? Iya, Pak. Nanti dicoba ya. Iya, Pak. Coba di rumah ya, pakai laptop. Coba salah satu ada yang tadi masuk ke platform Google-nya itu register dulu dan masuk ke situ ambil yang case tadi ya. Coba di dicoba lah gitu, Pak. Supaya pekan depan kita masuk ke materi yang lebih dalam, eh, masing-masing bisa ngambil kasus gitu ya. Skripnya nanti saya bagi yang tadi, kemudian Anda bisa coba-coba untuk daerah Anda sendiri, ya bisa bisa matching gitu antara cara alur programmingnya, alur algoritmanya dengan hasilnya. Baik, tugasnya mungkin pekan depan nanti akan kita. Tapi sebelum masuk tugas, saya harap Anda semua punya akun di Google Earth Engine ya. Semuanya bikin akun ya. Soalnya nanti saya link sampaikan link cara meregistrasi. Oke, Iya, Pak. baik. Ada yang dikomentari eh, untuk kuliah ini atau kuliah sebelum-sebelumnya? Nggak ada. Mana Deva? Iya, enggak ada Ji, Pak. Oke. Irsal? Enggak ada, Ji, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan ya kuliah hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan bisa dicoba. Sebenarnya banyak banyak bahannya di YouTube ya. YouTube Anda bisa googling, tulis saja di YouTube Google Earth Engine itu ada banyak. Bahkan ada kursusnya ya. Kursus gratisnya ada di YouTube ya. Untuk berbagai kasus ya. Kasus. Dan saya kira ke depan ini orang akan lebih banyak menggunakan platform ini daripada yang lain. Karena ini tidak berbayar dan datanya banyak. Kemudian juga kita tidak perlu menginstal, tidak perlu mendownload, kita mengerjakannya di. Soalnya nanti hasilnya kita perlu gunakan foto-fotonya untuk memasukkan di paper kita atau di tulisan kita. Yang lain-lain kita nggak perlu pusing dengan kapasitas penyimpanan dan seterusnya. Saya kira demikian ya. Terima kasih atas perhatiannya, Rara, Eva, dan Irsal. Kita eh, screenshot dulu ini sebagai daftar kehadiran. Ya, saya hitung 1 sampai 3. Smile ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pekan depan. Sehat-sehat selalu. Terima kasih, Bapak ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Oke, Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Rara, wabarakatuh. Deva, Irsal. Terima Saya. kasih, Pak. Ya.